Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita kembali belajar ekonomi tentang pendapatan nasional. Untuk tugas yang kemarin sudah kita koreksi. Masih ada yang salah ya. Yang benar jawabannya adalah 34.900. Silahkan diskusi dengan temannya yang sudah benar jawabannya. Kita lanjut, yang kedua adalah pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Perhitungan pendapatan nasional melalui 3 pendekatan. Yang pertama, produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Masing-masing akan kita jelaskan. Yang pertama adalah pendekatan produksi, yaitu menjumlahkan nilai produksi tiap-tiap sektor atau menjumlahkan keseluruhan nilai tambah. Kita lihat contohnya ya. Nah, tabel contoh penghitungan nilai tambah. Di sini ada membuat kue ya, yang berasal dari singkong. Nah, jadi berapa yang dihitung adalah nilai tambahnya setiap prosesnya. Mengambil singkong, nilai produksi 120.000, nilai tambah 120.000. Membuat tepung, nilai produksinya 350.000. Nah, di sini dihitung nilai tambahnya. Caranya bagaimana? 350 dikurangi 120 sama dengan 230. Tahapan yang ketiga adalah membuat kue. Membuat kue, nilai produksinya 680. Kita cari nilai tambahnya dari sebelumnya. 680 dikurangi 350. Berarti nilai tambahnya 330. Nah, dari perhitungan di atas, besarnya sumbangan bagi pendapatan nasional adalah jumlah seluruh nilai tambah. Jadi, 120 ditambah 230 ditambah 330 sama dengan 680. Atau cara cepatnya bisa juga kalian lihat harga akhir dari produk kue yang terbuat dari singkong. Nah, jadi nilai tambah di total 680. Sedangkan nilai akhir atau nilai produksi akhir kuenya adalah 680. Itu sama ya caranya. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah pendekatan pendapatan, yaitu dengan menjumlahkan seluruh penerimaan atas faktor produksi. Ada 4 ya, upah atau gaji, sewa, bunga, dan laba. Lanjut, pendekatan pengeluaran, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh para penerima pendapatan, ada konsumen, produsen, negara, dan masyarakat luar negeri. Kita lanjut metode penghitungan pendapatan nasional. Yang pertama, pendekatan produksi. Rumusnya adalah Y sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2. Y di sini artinya adalah pendapatan nasional. P itu price atau harga, Q adalah quantity atau jumlah produk ya. Jadi jumlah produk dan harga pertama dikalikan, ditambah harga kedua dan produk kedua, tambah dan seterusnya sampai N ya. N itu artinya sampai ke berapa, nanti tergantung soalnya. Kita lanjut. Pendekatan pendapatan. Rumusnya adalah Y sama dengan R WIP gitu ya, biar mudah. R WIP. R itu rent, W itu wages, I itu interest, P itu profit. Kita lihat contoh ya. Diketahui data sebagai berikut. Sewa tanah. Sewa itu apa? Rent. Upah, wages, bunga modal, itu interest, laba usaha, itu profit. Jadi, pertanyaannya, hitunglah pendapatan nasional dengan pendekatan penerimaan atau pendapatan. Jawabnya adalah Y sama dengan R WIP. Ya, ditambah semua. 30 tambah 250 tambah 50 tambah 40 sama dengan 370. Mudah ya. Kita lanjut. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran. Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Atau biar mudah menghafalnya, Y sama dengan CIGZM ya. CIGZM. C-I-G X min M. C itu konsumsi masyarakat atau konsumen, I itu pengeluaran pengusaha atau investasi, G itu government, pengeluaran pemerintah, X itu ekspor, M itu impor. Ingat-ingat CIGZM. C itu konsumsi, I itu investasi, G itu government, X itu ekspor, M itu impor. Kita lihat contohnya.
Diketahui data sebagai berikut. Pengeluaran konsumen berarti apa? C. Tingkat investasi. I. Pengeluaran pemerintah. G. Government. Nilai ekspor X. Nilai impor M. Jadi tinggal kita kalkulasikan saja. C 125 ditambah I 150 700 ditambah G 130 ditambah selisih dari ekspor dan impor. 225 250 dikurangi 170 500. Misalkan nanti hasilnya minus berarti dikurangi ya. Tergantung nanti selisihnya minus atau plus. Sama dengan totalnya 460 1450. Mudah ya. Kita lanjut. Pendapatan per kapita. Ya, apa itu pendapatan per kapita? Pendapatan rata-rata penduduk suatu negara selama satu periode tertentu. Nah, dapat juga diartikan nilai atau jumlah suatu barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk. Jadi, rumusnya adalah pendapatan per kapita sama dengan PNB yang kemarin ya, pendapatan nasional bruto dibagi jumlah penduduk. Atau juga bisa dengan cara pendapatan domestik bruto atau PDB dibagi jumlah penduduk. Ya, jadi nanti caranya seperti itu. Nah, adapun saat ini Bank Dunia mengelompokkan negara berdasarkan pendapatan per kapitanya menjadi 4 kelompok. Jadi biasanya di soal ya ditanyakan berapa pendapatan negara X dan masuk kategori apa. Nah, jadi kalian harus paham ya dan ingat pendapatan rendah itu kurang dari 1035. Pendapatan menengah ke bawah dari berapa? 1036 sampai 4045. Menengah atas dari 4046 sampai 12535. Yang pendapatan tinggi lebih dari 12.535. Jadi yang biar mudah, pokoknya yang rendah itu di bawah 1000, gitu biar gampangnya 1035. Yang tinggi itu di atas 12.535. Jadi kalian tinggal mengingat yang B dan C. Oke, kita lanjut. Distribusi pendapatan nasional. Yang pertama adalah rasio indeks Gini atau koefisien Gini. Nah, angka koefisien Gini berkisar antara 0 atau 1. Di sini artinya ukuran ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan suatu negara. Semakin kecil koefisiennya, maka semakin merata distribusinya. Jika mendekati 1, jadi semakin tidak merata. Kita lihat kurvanya ya. Ini nilai rasio indeks Gini dapat digambarkan dalam kurva yang disebut kurva Lorenz ya. Semakin cembung kurva Lorenz ini yang ini ya. Yang cembung semakin tidak merata distribusi pendapatannya. Kalau 0 sampai E ini adalah diagonal ya, yang sempurna. Lanjut. Yang kedua adalah kriteria Bank Dunia menghitung persentase distribusi pendapatan. Menurut kriteria yang Bank Dunia yang menjadi patokan adalah 40% penduduk termiskin. Kriteria yang pertama, jika 40% penduduk termiskin menikmati kurang dari 12%, maka ketimpangannya tinggi. Kalau menikmati 12-17%, maka ketimpangannya sedang. Kalau menikmati di atas 17% pendapatan nasional, maka ketimpangannya rendah. Oke, sudah sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan japri berita ya. Untuk tugas, dikerjakan di buku tulis, di-upload di Google Classroom maksimal 2359. Dilihat soal yang pertama, negara Kuratama pada tahun 2019 memperoleh GNP sebesar 400 triliun. Penduduk negara tersebut pada tahun yang sama sebesar 80 juta jiwa. Berapa pendapatan per kapita? Rumusnya tadi apa? Silahkan dilihat lagi ya. Yang kedua, pertanyaannya pendapatan nasional negara X dihitung dengan metode pengeluaran. Di sini ada beberapa data yang diketahui, silahkan dilihat lagi rumusnya, pengeluaran itu apa, dikalkulasikan. Kalau ada pertanyaan atau ingin tahu benar atau salah, silahkan japri berita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.